Terus jawaban dari Menkominfo, aduh udah deh kita pasrah aja. Dan setelah dipanggil ke DPR, apa jawaban mereka? Data kita nggak ada backup, jadi ya udah diambil sama hacker. Jadi kita pasrah aja. Oh my god. Hola netizen yang tercinta, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengakui pemerintah tidak memiliki data backup setelah Pusat Data Nasional atau PDN diretas ransomware pada rapat bersama Komisi 1 DPR pada Kamis 27 Juni 2024. Ketua Komisi 1 DPR Metia Hafid mengkritik keras Kominfo dan BSSN terkait tidak ada backup data tersebut. Menurutnya, hal itu kesalahan fatal dan bukan salah tata kelola, melainkan kebodohan dalam mengelola. Diketahui data yang di Pusat Data Nasional Sementara atau PDN-S3 di Batam hanya menyimpan 2% data backup. Metia Hafid menuturkan PDN hampir seluruh data dari kementerian dan lembaga yang ada. Hal itu menurutnya sangat disayangkan dan berbahaya bagi keamanan data. Oleh karena itu, Metia Hafid meminta pemerintah tidak berkilah dan justru menyalahkan tata kelola dalam peretasan server PDN, melainkan mengakui ada kebodohan atau kesalahan fatal di internal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terkait dengan jebolnya data masyarakat Indonesia ataupun data pemerintahan yang sekarang ini terjadi dan sangat begitu viral sehingga masyarakat bertanya-tanya berkaitan dengan data pribadi dia dan juga data berkaitan dengan TNI, Polri dan PNS yang lainnya ya. Cuman analisa saya yang dimana anggota DPR RI ini sudah coba untuk komunikasi dan minta penjelasan kepada Kementerian Kominfo. Nah, akan tetapi penjelasan daripada Kementerian Kominfo cenderung menurut saya ini klise ataupun hanya sekedar penjelasan biasa. Coba dicek saudara-saudaraku semuanya. Ini mohon maaf sekali dengan rasa hormat saya kepada Kementerian Kominfo yang bapak-bapak dari Kementerian Kominfo itu di belakangnya itu yang ikut hearing ataupun RDP kepada anggota DPR RI itu mukanya muka standar, muka biasa semua. Nah, jadi tidak menutup indikasi karena dari kemarin Kominfo fokus untuk memberantas judi online ya, sehingga sampai dengan indikasi 60 sekian triliun itu bisa diselamatkan. Nah, tidak menutup kemungkinan ini analisa ya, bukan asumsi, ini analisa saya bahwasanya apakah jangan-jangan udah ada deal-dealan dengan 4-5 oknum yang membackup judi online di Indonesia ini. Coba tolonglah Pak, jangan sampai ini berlarut-larut karena pembackupan ini sampai tidak ada dan adanya indikasi meminta uang tebusan, ini sudah kriminal. Nah, apalagi nanti itu dengan hal yang lain kita diserang, data aja kita tidak bisa mengamankan sementara masyarakat Indonesia mempercayakan kepada Kominfo. Nah, jadi jangan sampai ini berlarut-larut dan selaku daripada pemegang pimpinan tertinggi yaitu Pak Presiden, evaluasi Pak, jangan sampai ada indikasi main mata ini sengaja dirusak ataupun sengaja dibuat down supaya kita masyarakat Indonesia ataupun negara Indonesia tidak bisa mengambil alih 60 sekian triliun itu ya, hanya minta uang tebusan 130 miliar mah kecil, tapi yang mau kita ambil kemarin itu 60-an triliun ya. Jadi mohon izin sekali lagi, mohon maaf Pak Kominfo dan anggota DPR RI, sudah bagus kita masyarakat menunggu dan menyaksikan sampai kemana ini nanti ujungnya. Terima kasih. Lagi-lagi ada statement luar biasa dari Menkominfo kita, Pak Budi Ari Setiadi. Nah, Pak Budi ini masih bisa bersyukur gitu dan mengucap alhamdulillah setelah sistem Pusat Data Nasional kita diretas. Ya, Pak Budi bersyukur karena pelaku yang meretas ini, atas sistem PDN kita ini bukan negara gitu ya, melainkan ya hanya aktor lah dengan motif ekonomi. Nah, kita tentu masih ingat juga ya pernyataan luar biasa lainnya dari Pak Budi yang dia bilang ternyata perempuan itu lebih kejam. Ini kata Menkominfo kita menanggapi kasus perempuan yang membakar suaminya karena cekcok. Suaminya ini adalah korban judi online. Saya nggak gender stereotype ya katanya. Ya memang sih itu bukan gender stereotype, itu cuma ya kebodohan tingkat dasar lah, yaitu membuat kesimpulan umum dari satu kejadian. Nah,
dengan kesimpulan seperti itu, seolah Budi Ari juga ingin menyimpulkan bahwa ibunya lebih kejam dari ayahnya, karena ibunya kan juga seorang perempuan. Nah, kesimpulan yang dibuat oleh Budi Ari seperti ini nih, ya lagi-lagi ini sama sekali tanpa nalar ya. Untuk disebut faulty generalization aja kayaknya nggak pantas gitu, karena faulty generalization ini adalah kesalahan berpikir ketika seseorang membuat kesimpulan yang keliru dengan merumuskan kesimpulan umum dari sedikit data. Nah, yang dilakukan Budi Ari ini sama sekali tidak ada proses berpikirnya, nggak ada proses nalarnya gitu. Jadi apalagi sampai langsung menyimpulkan gitu. Jadi ya ini hanya sekedar asal buka mulut, asal keluar gitu ya, tanpa ada proses berpikir sama sekali. Dan anehnya yang lebih parah lagi, ini dia tidak berkomentar seharusnya ya, selayaknya seorang menteri, seperti dia menceritakan apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang harus diperkuat, apa saja yang harus diperkembangkan, apalagi yang harus dibantu oleh pemerintah, dan sejauh mana proses-proses yang sudah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam proses penanggulangan peretasan itu dan juga penanggulangan judi online ini. Aduh, gak habis pikir ya, kenapa ya Pak Jokowi kok memilih menteri yang gini-gini amat? Oh ya, by the way, kok nggak seperti biasanya ya, Pak Jokowi nggak kaget mendengar berita peretasan itu. PDN atau Pusat Data Nasional Indonesia dihack ya. Itu kemarin heboh dan mengganggu sistem online di Indonesia yang mengurus untuk IKTP, BPJS, imigrasi, bahkan pajak. Nah, itu kalian bayangin ya, gimana kita mau jadi negara maju kalau misalnya nyimpen data warganya aja nggak bisa, kena hack, sekelas negara kena hack. Ya kalian kalau mau tahu seberapa parah kita punya keamanan data atau keamanan digital ya, kalian buka deh semua website pemerintah. Itu isinya udah berubah sebenarnya. Udah link ke Kamboja. Kalian lihat aja deh, website-website pemerintah tuh kebanyakan linknya ke Kamboja semua. Segitu gembelnya, segitu parahnya. Dan yang lebih gila lagi alasannya karena nggak ada anggaran. Kemarin beritanya, anggaran untuk mengurus server dan lain-lain itu 700 miliar setahun. Kemana 700 miliar? Diapain 700 miliar? Jadi apa? Jadi tempe? Jadi tahu? Udahlah, kalau misalnya nggak sanggup, kasih swasta. Ya apa-apa yang pemerintah nggak sanggup, kasih swasta. Jadi swasta juga ada duit, bisa bikin lapangan pekerjaan. Daripada kalian bagi-bagi proyek mulu, ya kan, 700 miliar. Paling untuk jalan-jalan, studi banding, nggak ada hasilnya juga, ya kan. Itu data IKTP, BPJS, NPWP bisa dibuat pakai pinjol loh, bisa buat buka rekening loh, hati-hati loh. Pusat Data Nasional atau PDN diserang ransomware dan beberapa hari, sudah hampir seminggu ini belum pulih datanya. Beberapa fasilitas pemerintah mengalami gangguan, layanan pemerintah mengalami gangguan. Ransomware adalah perangkat lunak jahat yang dirancang khusus untuk menginskripsi data di dalam sistem atau perangkat dan mencegah pemiliknya itu untuk bisa mengakses data tersebut. Enskripsi data itu apa? Enskripsi data adalah sebuah proses teknis yang mengonversi informasi menjadi kode rahasia sehingga akhirnya mengaburkan data yang kita terima, yang kita kirim dan kita simpan. Ya, datanya menjadi kabur dan tidak bisa diakses ya, seperti itu. Dan biasanya penyerang akan meminta pesan tebusan yang bisa berupa bayaran dalam bentuk cryptocurrency atau uang kripto atau mungkin sekarang yang disebut dengan Bitcoin. Ini menjadi kado terburuk bagi masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ya, dan saran saja untuk pemerintahan selanjutnya bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama dan paling penting adalah backup data. Backup data adalah sebuah proses yang sangat penting dimanapun itu. Dimulai dari kita pribadi, saya pribadi, backup data itu penting. Kita punya backup, kita punya data utama rusak, kita masih backup 1, kita masih punya backup 2, kita masih punya backup 3. Itu seharusnya seperti itu. Kemudian pemerintah juga seharusnya menggandeng institusi-institusi pendidikan ya, di mana seperti ITS, ITB, mereka juga harus berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterampilan terkait dengan keamanan cyber. Kemudian selanjutnya juga pemerintah mesti mengedukasi masyarakat tentang keamanan cyber itu sendiri, yang dimulai dari personal individu sendiri untuk menjaga keamanan data mereka masing-masing. Itu edukasi itu sangat penting. Kemudian yang terakhir ya, seperti yang berkaitan dengan yang pernah saya sebutkan tadi ya, di pemerintah itu harus memperkuat kerjasama dengan institusi pendidikan dan
lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan solusi teknologi yang lebih canggih lagi dalam mendeteksi dan menghadapi serangan cyber. Masa sekelas pemerintah hanya mengandalkan Windows Defender? Menkominfo kali harus dipecat nggak sih? Masa data PDN milik negara 98% diambil sama hacker gitu loh. Terus hackernya juga minta ransom gitu, ayo bayar $8 juta. Terus jawaban dari Menkominfo, aduh udah deh kita pasrah aja. Dan setelah dipanggil ke DPR, apa jawaban mereka? Data kita nggak ada backup, jadi ya udah diambil sama hacker. Jadi kita pasrah aja. Oh my god. Bayang nggak? Itu semua data-data tentang hidup kamu, KTP-mu, paspormu, apapun yang ada pada dirimu, pembayaran BPJS, apa segala macem, itu hilang. Dan menurut BBC Indonesia, Pusat Data Nasional sementara ini loh. Gimana nih cybercrime milik Kemenhan? Udah gimana nih actionnya? Kemarin dikasih nilai sama Pak Anies 11 dari 100, nangis, sedih, nyanyi dawai semuanya. Sekarang kejadian kan, apa yang dinilai sama Pak Anies ternyata bener, ya kan? Padahal Pusat Data Nasional ini proyeknya Pak Jokowi yang paling dibangga-banggain loh sama beliau. 2,7 triliun nilai proyeknya. Kalau proyek yang jadi kebanggaan aja bisa kayak gini, terus proyek-proyek yang lain kayak bagaimana? Terus jadi kita mau apa nih? Mau apa nih?